Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Yuke. Hari ini hari Selasa, tanggal 12 Januari tahun 2021. Wah, kita sudah memasuki semester genap. Semester berapa ya? Ada yang tahu? Ya, semester 2. Tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya masih online. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai belajar, kita mau berdoa dulu ya. Coba kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ, we pray. Amin. Tema kita adalah masih tetap rekreasi. Kalau hari Senin kemarin, anak-anak sudah belajar tentang air terjun. Nah, kalau hari Selasa, anak-anak akan belajar tentang subtema tempat pemandian air panas. Wah, kok bisa ya tempat pemandian air panas? Berarti kolam renangnya itu airnya panas ya? Kok bisa ya? Kenapa bisa panas? Apakah di situ ada kompor raksasa? Mau tahu penjelasan Miss? Pemandian air panas. Tempat rekreasinya ada loh di Kota Batu. Namanya tempat pemandian air panas Songgoriti dan tempat pemandian air panas Cangar. Di tempat pemandian air panas itu ada juga tempat kolam berendam untuk anak-anak. Mau tahu videonya? Ini tempat pemandian air panas Cangar. Silakan disimak ya. Nah, sudah tahu kan video tentang pemandian air panas? Kira-kira dari mana ya asal air panas yang ada di kolam pemandian Cangar itu? Kolam pemandian air panas Cangar berasal dari sumber air pegunungan Welirang. Kenapa bisa menghasilkan air yang panas? Karena itu Kenapa bisa menghasilkan air yang panas? Karena sumber airnya berasal dari belerang. Airnya mengandung belerang. Karena anak-anak lihat kan tadi di videonya ada uap airnya yang keluar dari kolam itu. Itu adalah uap air
yang mengandung belerang. Ingat, saat anak-anak berendam di air panas, di kolam air panas yang alami seperti itu, anak-anak harus 30 menit saja berendamnya. Kemudian harus meninggalkan kolam supaya bisa menghirup udara segar, supaya tidak belerang itu bisa membuat kita kehilangan kesadaran. Jadi anak-anak harus istirahat sebentar, kemudian kembali lagi ke kolam untuk melanjutkan berendamnya di kolam air panas. Demikian penjelasannya, Miss. Oke, selanjutnya ada percobaan dari Miss. Ini percobaannya. Percobaan apa ya kira-kira? Coba perhatikan. Cobaan kali ini Miss akan menggunakan air panas. Ini yang di botol merah ini adalah air panas ya. Kalau yang ada di botol ini adalah air dingin. Ada air dingin dan air panas. Air panas ini akan Miss tuang ke dalam gelas. Panas sekali. Miss akan tuang ya. Kemudian yang air dingin Miss akan tuang di gelas sebelah kanan. Nah, lebih banyak air dingin yang ada di kulkas. Miss akan menambahkan pewarna. Kalau pewarna anak-anak kemarin masih ada, bisa dipakai. Miss akan menambahkan pewarna merah untuk gelas yang berisi air panas. Seperti ini. Untuk yang gelas sebelah kanan, Miss akan menggunakan warna biru, supaya anak-anak nanti tahu perbedaannya. Seperti ini. Jadi ada gelas warna merah untuk yang air panas, dan ini adalah gelas yang warna biru untuk air yang dingin. Sekarang Miss akan melakukan percobaan. Kira-kira air panas ini bisa tercampur nggak ya warnanya dengan yang warna biru? Coba ya. Miss akan mencampurkan, akan menaruh air panas warna merah ini ke dalam tempat seperti ini. Nah, kemudian Miss akan masukkan ke dalam gelas yang berwarna biru. Gelasnya tidak tenggelam. Kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Coba kameramen. Wah, ternyata warna merahnya tidak bisa bercampur dengan warna biru. Karena partikel dari air panas lebih ringan daripada air dingin, mengakibatkan jika dicampur, air yang panas itu akan berada di atas, sedangkan yang di bawah adalah air dingin. Bisa kelihatan anak-anak? Oke. Nah, kalau anak-anak kepingin tahu, anak-anak bisa mencobanya di rumah. Ini hanya pengetahuan untuk anak-anak. Ternyata air panas itu lebih ringan daripada air yang dingin. Jadi kalau anak-anak berendam di tempat yang air panas, jangan. Nah, dari pengetahuan ini anak-anak akan tahu ternyata air yang panas lebih ringan daripada air yang dingin. Kalau air panas dan air dingin dicampur, jadi apa? Yuk kira-kira. Temukan jawabannya dengan percobaanmu ya.
Selamat mencoba. Untuk kegiatan hari ini, aktivitasnya adalah kita akan mengerjakan di buku kognitif. Kita akan belajar menulis angka 6. Wah, di sini ada gambar stroberi. Jumlahnya berapa ya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, angka 6 seperti ini ya. Anak-anak akan mengerjakan menulis angka 6 mengikuti titik-titik yang ada. Kemudian di kotak selanjutnya anak-anak bisa mulai menggunakan satu titik saja untuk membuat angka 6. Anak-anak pasti bisa. Sama seperti di semester 1. Oke. Yang selanjutnya adalah anak-anak akan membuka di buku bahasa. Di buku bahasa, anak-anak akan melihat lembar kerja yang seperti ini. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah belajar menulis dan mengeja huruf B, A, ba. B, A, ba. Nah, apa benda-benda yang di dalam kotak ini? Kira-kira apa ya yang depan-depannya itu? Kata yang bunyinya ba. Ba untuk gambar apa ya kira-kira yang cocok? Nanti anak-anak melingkari gambar yang cocok sesuai dengan huruf yang ada di depan ini. B, A, ba. Kalau yang di bawahnya B, I, B. Dan selanjutnya, anak-anak pasti bisa cari awalan yang sama ya, suku katanya. Oke. Selanjutnya, tugas yang selanjutnya adalah anak-anak. Nah, ini berhubungan dengan kolam pemandian air panas yang tadi. Kalau anak-anak ingin rekreasi adalah lembar kerja. Anak-anak akan mencari, ini gambarnya. Wah, gambar ini adalah semua perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan kalau anak-anak ingin pergi ke kolam pemandian. Mau pergi berenang di air panas boleh, di air dingin juga boleh. Tapi kalau mau pergi rekreasi, kira-kira anak-anak bawa apa ya? Coba anak-anak pilih di sini. Lingkari yang anak-anak harus bawa. Dilingkari bendanya ya. Oke. Selamat mengerjakan, anak-anak pasti bisa. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan Miss untuk hari ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Let's pray together. 1, 2, 3. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us, our family. In the name of Jesus Christ, we pray. Amin. Kita ketemu lagi dengan tema ya, subtema. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.